Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 210. Altar kuno itu memiliki ketinggian lebih dari 2 meter dan terbuat dari logam perak yang tidak diketahui jenisnya. Luo Xiu duduk bersila di altar. Dia mengamati sesuatu dengan jelas dan mengendalikan segalanya seperti penguasa dunia. Tokoh keluarga Lu tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Luo Xiu. Dia juga tidak berpikir bahwa seorang junior yang baru saja mencapai tingkatan raja dapat melakukan sesuatu yang tidak terduga di sini. Bocah, karena aku menemukanmu, kamu hanya bisa menyalahkan nasibmu sendiri yang buruk. Tokoh keluarga Lu mencibir. Ketika tangannya meraih ke depan, vital sejati memadat menjadi tangan besar yang memancarkan cahaya hijau dan langsung menuju ke arah Luo Xiu. Menurutnya, dengan kekuatan basis kultivasi tingkatan penguasa miliknya, sangat mudah untuk membunuh seorang junior tingkatan raja. Namun, situasi tiba-tiba berubah saat ini. Seberkas cahaya hitam kemasan tiba-tiba menyala dan menyelimuti altar. Tangan vital sejati dari penguasa bela diri yang kuat itu langsung menghantam ke cahaya hitam kemasan. Tangan vital sejati itu langsung runtuh dan menghilang tanpa gejolak. Manik hitam adalah sebuah inti dari pembatasan formasi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gua dunia kecil. Luo Xiu hanya membutuhkan satu pemikiran untuk membuka setiap pembatasan formasi di seluruh gua dunia kecil. Selain itu, pengontrolan semacam ini tidak perlu menghabiskan basis kultivasi vital sejatinya. Hal ini karena seluruh energi vitalitas langit dan bumi di gua dunia kecil sudah terkumpul di sini. Energi yang besar itu cukup untuk mempertahankan operasi pembatasan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Istana hitam disebut Istana Kegelapan, puncak Gunung Emas Hitam disebut Gunung Emas Hitam Kegelapan, sedangkan manik hitam yang didapatkan Luo Xiu juga merupakan harta karun yang disebut Manik Kegelapan. Setelah Luo Xiu memasukkan manik hitam ke dalam altar, semua informasi tentang tempat ini segera masuk ke dalam benaknya. Ternyata kamu tahu cara mengontrol pembatasan formasi di sini. Raut wajah tokoh keluarga Lu tiba-tiba berubah karena serangannya gagal. Bagaimana mungkin? Bahkan, Wei Haoran pun tidak bisa melakukannya. Melihat bahwa serangan lawan diblokir, Luo Xiu berkata dengan tenang seraya mencibir, "Apakah Fan Tide mengutusmu untuk membunuhku?" Pupil tokoh keluarga Lu menyusut dan sosoknya diam-diam mundur. Akan tetapi, dia masih berkata dengan tegas, "Kenapa memangnya? Kalau kamu beritahu aku cara mengendalikan pembatasan formasi, aku akan mengampunimu." Menurut tokoh keluarga Lu ini, jika dia mendapatkan teknik pengendalian pembatasan formasi di tempat ini, bukankah segala sesuatu yang ada di sini akan menjadi miliknya? Haha, Luo Xiu tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Wajah tokoh keluarga Lu tampak dingin. Aku tertawa karena dirimu yang tidak sadar diri dan tidak bisa membedakan situasi dengan jelas. Wajah Luo Xiu tampak dingin. Aku bisa mengendalikan pembatasan formasi. Aku juga bisa membunuh kamu dengan mudah. Berani-beraninya kamu mengancamku dan menegosiasikan persyaratan denganku. Basis kultivasimu hanya berada di level pertama tingkatan raja. Meskipun kamu dapat mengendalikan pembatasan formasi, bagaimana kamu bisa mengalahkan penguasa bela diri seperti aku? Cibir tokoh keluarga Lu dengan dingin. Kesenjangan antara alam besar dan penekanan pada basis kultivasi adalah andalan terbesarnya. Terkadang, basis kultivasi tidak berarti apa-apa. Luo Xiu mencibir, lalu segera membentuk segel dan menjentikkan jarinya. Energi vitalitas langit dan bumi yang kaya di Istana Kegelapan sontak bergetar. Kekuatan menakutkan yang sangat besar dan tak terduga tiba-tiba muncul dan berubah menjadi sinar cahaya yang terjalin. Dalam sekejap, sinar cahaya itu langsung menutupi area tokoh keluarga Lu seperti sangkar. "Cepat buka!" Tokoh keluarga Lu berteriak dan vital sejatinya yang melonjak langsung meledak. Akan tetapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap formasi kuno dan tidak bisa memecahkan sangkar tersebut. Pada saat ini, seberkas cahaya hitam kemasan memelesat keluar. Pelindung tubuh dari vital sejati tokoh keluarga Lu itu sangat rentan dan tidak memiliki kekuatan pertahanan sama sekali. Jadi, cahaya tersebut langsung menembusnya dan sosoknya sontak terpental keluar. Boom! Tubuh ahli penguasa bela diri itu langsung menghantam ke cahaya formasi sangkar dan kemudian dipantulkan kembali. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan ekspresinya tampak sangat terkejut. Kuat sekali. Luo Xiu juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pembatasan formasi di Istana Kegelapan ini dapat melukai seorang penguasa bela diri hanya dengan sedikit kekuatan. Luo Xiu membentuk segel sekali lagi untuk mengontrol pembatasan formasi.
belasan cahaya hitam keemasan langsung terbentuk dan menembus tubuh tokoh keluarga Lu yang merupakan penguasa bela diri. Tokoh keluarga Lu jatuh berlutut dengan tubuh yang terluka parah. Matanya pun terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang penguasa bela diri sepuh seperti dirinya akan kalah di tangan seorang junior. Plak, Luo Xiu berdiri di atas altar, lalu melangkah di atas altar dengan jari kakinya. Sosoknya langsung terbang dan mendarat di depan tokoh keluarga Lu. Aku enggak terima. Darah mengalir dari bibir tokoh keluarga Lu. Dia menatap Luo Xiu lekat-lekat dengan mata yang memerah. Kalau kamu ingin membunuh seseorang, kamu harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Selain itu, kamu bukan penguasa bela diri pertama yang dibunuh olehku. Ekspresi Luo Xiu tampak datar. Dengan ayunan telapak tangannya, cahaya formasi berubah menjadi cahaya pedang hitam keemasan dan menebas kepala penguasa bela diri sepuh ini. Setelah menyimpan cincin penyimpanan orang itu, Luo Xiu mencibir. Mulai sekarang, ini adalah tempatku. Dengan metode mengendalikan pembatasan formasi kuno di sini, Luo Xiu sudah memiliki kekuatan yang mampu bersaing dengan penguasa bela diri manapun. Luo Xiu yang perlahan-lahan menutup matanya bisa merasakan aura setiap penguasa bela diri di Istana Kegelapan. Pada saat ini, Wei Haoran masih meneliti cara memecahkan formasi. Semua penguasa bela diri kuat seperti penguasa bela diri Yuan Cheng, Master Hongming, Fan Tide, Tuan Ou, pemimpin Istana Ungu, pemimpin Sekte Matahari Hitam, dan pemimpin Sekte Sungai Panjang, semuanya berdiri di jarak yang tidak jauh. Memang terdapat beberapa peluang lain di istana ini. Namun, bagi orang-orang ini, peluang tersebut bukanlah apa-apa. Pada saat ini, indera spiritual para penguasa bela diri ini tiba-tiba bergerak. Mereka pun berbalik untuk melihat ke belakang. Namun, semua orang tiba-tiba terkejut. Hanya terlihat sosok yang mengenakan jubah hitam terbang kemari. Kecepatannya secepat kilat. Seketika, dia sudah muncul di depan para penguasa bela diri. Orang itu tentu saja adalah Luo Xiu. Dia melakukan gerakan terbang di udara dan menatap para penguasa bela diri dari posisi tinggi. Lalu, dia menyunggingkan senyuman datar. Kamu bisa melakukan gerakan terbang di udara di sini? Ekspresi para penguasa bela diri berubah karena mereka bahkan tidak bisa terbang di sini. Pantas saja seorang junior seperti kamu harus ikut penguasa bela diri seperti kami masuk ke sini. Ternyata kamu memang memiliki rahasia. Fan Tide menatap Luo Xiu lekat-lekat dan matanya memancarkan cahaya dingin yang tajam. Vital sejati api langsung berubah menjadi tangan besar berbentuk naga dan meraih ke arah Luo Xiu. Segel tangan naga, bersamaan dengan raungan naga yang keras, naga asli berapi muncul di belakang Fan Tide yang merupakan penguasa bela diri. Segel tangan naga adalah keterampilan seni bela diri tingkat tinggi yang telah mencapai peringkat ke-9. Jika penguasa bela diri tingkat keempat seperti Fan Tide menggunakan teknik tersebut, bahkan penguasa bela diri Yuan Cheng yang terkuat juga harus menghindarinya. Penguasa bela diri Yuan Cheng mengerutkan alisnya, tetapi dia tidak menghentikan Fan Tide. Dia juga merasakan sesuatu yang aneh pada tubuh Luo Xiu. Luo Xiu berani datang kemari mungkin karena memiliki sesuatu untuk diandalkan. Sekarang situasinya tidak jelas. Fan Tide menyerang terlebih dahulu, tetapi penguasa bela diri lainnya tidak melakukan tindakan apapun. Menghadapi serangan segel tangan naga milik Fan Tide, ekspresi Luo Xiu sangat tenang. Dia hanya membentuk segel dengan santai. Lantas, cahaya hitam kemasan muncul dari sampingnya dan berubah menjadi perisai untuk melindungi tubuhnya. Boom! Segel tangan naga itu menghantam ke perisai hitam kemasan. Energi bergelombang yang kaya menyelimuti sekitar sehingga menimbulkan angin yang sangat kencang. Para penguasa bela diri pun terkesiap. Mereka menyadari bahwa perisai hitam kemasan di tubuh Luo Xiu tidak bergerak sama sekali. Kekuatan Fan Tide yang begitu kuat malah tidak dapat menggoyahkannya. Ini, melihat bahwa serangannya gagal melukai Luo Xiu, Fan Tide tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia tampak murka dan langsung mengerahkan segenap kekuatan vital sejatinya. Jadi, kekuatan segel tangan naga tiba-tiba meningkat. Boom! Kali ini, di bawah serangan segel tangan naga yang berturut-turut, perisai hitam kemasan di tubuh Luo Xiu sedikit bergetar. Tentu saja hanya bergetar. Jika ingin memecahkannya, tingkat serangan itu masih tidak cukup. Hal ini karena pembatasan formasi di Istana Kegelapan ini dibentuk oleh ahli tingkat kaisar bela diri kuno. Kekuatan Luo Xiu memang jauh lebih rendah daripada seorang kaisar bela diri dan tidak bisa mengerahkan kekuatan pembatasan formasi hingga maksimal. Namun, ada energi vitalitas langit dan bumi yang terkumpul di gua dunia kecil selama puluhan ribu tahun. Jadi, kekuatan pembatasan formasi yang bisa dikendalikan Luo Xiu juga lebih tinggi daripada orang penguasa bela diri. Raut wajah para penguasa bela diri lainnya pun berubah. Energi vitalitas sejati pada tubuh Luo Xiu berfluktuasi. Dia jelas hanya berada di level pertama tingkatan raja. Bagaimana dia bisa menahan serangan seorang penguasa bela diri tanpa terluka?
Hanya Wei Haoran yang merupakan master formasi terus menatap kedua tangan Luo Xiu lekat-lekat. Wei Haoran sudah menyadari bahwa Luo Xiu tidak bergantung pada kekuatan basis kultivasinya sendiri, melainkan dengan mengendalikan kekuatan pembatasan formasi kuno. Sepertinya dia memiliki beberapa harta penting di tangannya. Entah berapa banyak pembatasan formasi kuno di sini yang bisa dia kendalikan. Wei Haoran menatap Luo Xiu lekat-lekat dengan memicingkan mata. Fan Tide, kamu sudah menyerang 2 kali. Kali ini giliranku, kan? Di dalam perisai hitam kemasan, terdengar suara Luo Xiu yang dingin. Apa kalian ingin membiarkan Raja Bela Diri seperti dia bertindak sembarangan? Raut wajah Fan Tide sedikit berubah. Dia menoleh ke penguasa bela diri lainnya dan berteriak. Dia bisa menggunakan gerakan terbang di udara dan punya kekuatan untuk bersaing dengan penguasa bela diri. Dia pasti mendapatkan semacam peluang besar. Begitu Fan Tide melontarkan perkataan ini, beberapa penguasa bela diri langsung bersemangat. Siapapun bisa menyadari bahwa Luo Xiu memiliki rahasia. Beberapa tokoh keluarga berkuasa yang selalu mendukung keluarga kerajaan Fan pun maju. 5 orang penguasa bela diri yang dipimpin oleh Fan Tide menyerang pada saat bersamaan. Cahaya vital sejati yang terang seperti lautan warna-warni langsung membanjiri daerah ini. Istana kegelapan, serang, Luo Xiu berteriak dengan marah. Kekuatan yang besar dan tak terduga tiba-tiba mendarat. Tekanan berat itu mengandung aura kuno, bagaikan pegunungan yang berat. Beberapa penguasa bela diri di belakang Fan Tide langsung ditekan di tanah dan terus berkeringat dingin. Basis kultivasi mereka semua pun tertahan di dalam tubuh dan tidak dapat digunakan sama sekali. Mati. Segera setelah itu, Luo Xiu mengucapkan sepatah kata itu dengan dingin. Beberapa cahaya hitam kemasan muncul, seperti pedang kuno yang menyerang kemari. Wosh, wosh, wosh. Kecepatan cahaya pedang hitam kemasan sangat tinggi hingga tak terbayangkan. Ekspresi Fan Tide berubah drastis dan sosoknya mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya. Lalu sebuah tungku yang diselimuti cahaya ungu terbang keluar dan menabrak cahaya pedang hitam kemasan yang memelesat kemari. Bunyi dentang terdengar, cahaya api memercik ke segala arah. Tungku yang memancarkan cahaya ungu itu sangat kokoh. Setelah ditebas belasan kali oleh cahaya hitam kemasan yang bisa membuat penguasa bela diri terluka parah, tungku tersebut hanya bergetar hebat dan tidak rusak sama sekali. Tungku kuno, orang-orang yang pandai menilai barang sontak kaget. Berbeda dari tungku yang hanya bisa digunakan untuk memurnikan pil di zaman ini, tungku dari zaman kuno sangat berguna. Selain memurnikan pil, tungku kuno juga merupakan pusaka formasi yang mampu menyerang dan bertahan dari serangan. Wei Haoran memiliki 1 set bendera formasi kuno. Sebagai ahli pemurnian pil tingkat ke-6, Fan Tide sangat kaya. Jadi, wajar saja jika dia memiliki tungku kuno yang merupakan pusaka formasi. Luo Xiu menyadari bahwa tungku yang dikeluarkan Fan Tide adalah pusaka tingkat senjata gaib kuno. Kekuatannya setara dengan senjata perang peringkat bumi menengah. Levelnya pun lebih rendah dari tungku naga ganda menuju langit yang dia dapatkan.